Salam Natal teman-teman. Angka pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua baru saja dirilis oleh BPS ya. Dan kita semua ketahui bahwa angka itu adalah 5,29%. Apakah angka itu ciamik? Kalau dibandingkan dengan kuartal pertama tahun ini, yang besarannya adalah 5,61%, tentu ini terjadi penurunan ya ke 5,29%. Ya. Dan kita lihat juga, rupiah masih tetap under pressure menghadapi dolar. Kalau BI tidak intervensi, saya rasa kembali lagi ke 18.000. Dan ini hari saya lihat cuma satu broker yang aktif, yang mensuplai dolar. Ada 8 broker, tapi hanya satu broker. Dan berarti yang mensuplai dolar itu cuma Bank Indonesia saja, bukan market. Ya. Artinya apa? Angka 5,29% tidak disambut baik oleh market. Dan kalau kita melihat pasar saham kita, juga kita saksikan hal yang sama. Indeks harga saham gabungan kita setengah mati untuk nanjak ya. Berat sekali, ada di level 6.300-an. Kalau memang angka itu cantik, seharusnya IHSG kabur ke 7.000 tentunya ya. Dan di 6.300-an itu masih jauh di bawah topiknya 9.000-an ya di awal tahun ini dan di akhir tahun lalu. Ya. Nah, dengan kata lain, angka 5,29% ini di mata market adalah angka yang tidak baik-baik saja. Ya. Bahkan jauh di bawah janji Purbaya yang 6% katanya. Ya. Bahkan lebih jauh lagi di bawah janji Pak Prabowo yang katanya bakal 8% ya teman-teman. Ya. Nah, kalau kita ingin menilai lebih jauh, ya, apakah angka ini baik atau tidak? Pertama harus kita bandingkan dengan potensi pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Ya, potensi pertumbuhan ekonomi kita ada di antara 7 sampai 7,5% seperti India. Ya, dengan young population, dengan penduduk yang masih relatif muda, rata-rata berumur 28 tahun, India itu bertahun-tahun berhasil tumbuh 7 sampai 7,5%. Sedangkan kita setengah mati mempertahankannya di atas 5%. Bahkan banyak sekali kemarin yang menghitung ulang bahwa angka 5,61% di kuartal pertama itu akibat doping. Akibat tingginya ya pengeluaran atau belanja pemerintah ya. 21,80% naiknya dibandingkan kuartal pertama tahun 2025 ya. 31% naiknya dibandingkan kuartal keempat 2025. Dan kalau itu sedikit di-adjust, angka yang sebetulnya yang didapatkan oleh beberapa ekonom, itu pertumbuhan yang tanpa ya doping, itu cuma 4,4%. Ya. Jadi apa bagusnya dengan kondisi ekonomi kita? Ya, oleh karena itu kalau rupiah tetap berada di bawah tekanan dolar, maka itu wajar saja. Ya. 5,29% itu tidak bagus. Jauh di bawah potensial growth-nya yang 7,7,5%. Apalagi dibandingkan tetangga yang lain, yaitu Vietnam. Ya, kita lihat di atas 8%. Di kuartal pertama kemarin setahu saya Vietnam berhasil tumbuh 8,34%. Kita 5,61% plus doping itu. Ya, jadi apa bagusnya angka 5%-an tadi? Ya, nah itu kalau kita bandingkan dengan potensial output dan negara-negara tetangga yang sejajar, satu peer dengan kita, teman-teman ya. Kalau dibandingkan sejarahnya, malah lebih buruk lagi. Di zaman Orde Baru, ya kita berhasil tumbuh 6,5% selama 32 tahun berturut-turut. Ya, bahkan di awal 90-an, di pertengahan 90-an, kita sempat mendapatkan cap ya sebagai macan Asia. Bersandingan dengan Korea Selatan, dengan Singapura, ya, dengan Thailand, ya, dicap sebagai macan Asia atau Asian Tiger. Tapi apa yang terjadi? Sekarang setelah Orde Baru tumbang, manufacturing sektor kita, ya sektor yang banyak menciptakan lapangan kerja formal bagi labor force kita, itu turun secara sistematis
Dari 30% ketika Orde Baru tumbang menjadi hanya 18-19% saja. Ya, padahal itu sektor yang sangat kita butuhkan untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, di mana sebetulnya masalah ekonomi kita, kawan-kawan? Ya, satu menurut saya, setelah Orde Baru turun, kita menghadapi satu masalah yang sangat besar, yaitu masalah institusional, ya, yang saya sebut sebagai institutional problem. Demokrasi ternyata menjadi penghalang untuk kita menjack up, yang mengangkat pertumbuhan ekonomi kita dari 6,5% di bawah rezim yang otoriter menjadi 7 atau 7,5% seperti India. Ya, dan kalau saya katakan ini adalah dosa daripada demokrasi, saya rasa tidak salah. Ya, oleh karena itu judul daripada podcast saya adalah Demokrasi dan Indonesia Gelap, teman-teman ya. Nah, tentu terkait dengan demokrasi tadi adalah institusi. Ya, dan kalau kita bicara soal institusi, teman-teman, tidak lain adalah masalah birokrasi. Ya, birokrasi yang sangat-sangat gemuk, yang sangat lamban. Ya, barusan saya baca ya keluhan seorang investor misalnya, ya, yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata sekitar Danau Toba di sana. Bagaimana dia digocek ke kiri dan ke kanan, itu ada beritanya di medsos ya. Lantas selebihnya kita lihat bagaimana adakah satu negara yang jumlah menteri dan wakil menterinya sampai 110 orang dan tanpa kualitas yang memadai. Ya, ini satu problem besar. Ini akibat politik. Ya, demokrasi telah menciptakan satu era arena di mana politik adalah panglima. Ya, demokrasi telah menciptakan struktur kekuasaan yang sedemikian rupa sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Ya, teman-teman. Beda dengan zaman otokrasi Orde Baru. Dan ketika Pak Harto itu naik yang menjadi presiden, kita tahu warisan dari Orde Lama itu sangat-sangat parah sekali, teman-teman ya. Inflasi 650%. Uang 1.000 pernah digunting menjadi seperak ya. Bagaimana beratnya ekonomi kita pada waktu itu. Ya, tapi Pak Harto berhasil mengangkat. Saya bukan mempromo Pak Harto loh. Ini cuma kilas balik daripada sejarah ekonomi kita. Ya. Bagaimana Pak Harto berhasil mengangkat ekonomi kita dari jurang kebangkrutan sehingga menjadi macan Asia. Dan yang dilakukan pertama kali ketika Pak Harto menjadi presiden adalah merekrut para teknokrat yang memang punya ilmu dan memadai. Ya, misalnya Sumitro Joyo Hadikusumo, ya, ayah daripada Pak Prabowo sendiri, Wijoyo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardana, Sumarlin, Radius Prawiro, ya, nama-nama yang dapat kita golongkan sebagai teknokrat Orde Baru. Oleh karena itu, teman-teman, Indonesia berhasil keluar dari kehancuran ekonomi yang ditinggalkan oleh Orde Lama. Kuncinya adalah di manpower, di institusi. Dan sangat menyedihkan kalau kita tadi melihat bagaimana teknokrasi ya, yang direkrut oleh Orde Baru berhasil mengangkat ekonomi kita dari kemiskinan. Sekarang kita lihat menteri-menteri yang ada di rezim ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa menyedihkan ya teman-teman. Ya, jumlahnya saja sampai 110 orang dan tidak ada satupun yang jelas ya isi kepalanya ya. Kita lihat bagaimana Menteri Keuangan, saya hebat, saya jago. Nanti lihat 2-3 bulan lagi ekonomi kita akan 6%, 7%, 8%. Ternyata tadi kita lihat pajak yang telah dikutip ya, pajak e-commerce yang telah dikutip oleh DJP itu katanya akan dikembalikan lagi. Come on my friend. Ini negara apa Karang Taruna? Ya seenak-enaknya saja mengutip pajak. Lantas kalau dikomplain atau melanggar peraturan, kita pulangin lagi.
Nah, ini negara apa macam kayak begini? Kita lihat juga bagaimana listrik sekarang biarpet di mana-mana. Bahkan di studio saya ini baru nyala lagi. Ya, tadi ada pemadaman di sekitar Tebet. Setelah 81 merdeka, ternyata kita mundur dibandingkan Orde Baru, teman-teman ya. Nah, masalah lainnya lagi kita lihat juga yang menghambat ekonomi kita. Selain the structure of power, bagaimana politik menguasai ekonomi kita. Dengan begitu banyaknya partai-partai politik ya, yang melakukan deal-deal politik ya, untuk menguasai republik ini ya. Itulah salah satu sebabnya kenapa kita sangat sulit sekali ya mendapatkan pertumbuhan ekonomi 7 atau 7,5% sesuai potensi daripada output kita. Ya. Nah, problem yang kedua adalah regulasi. Regulasi yang seenak udelnya aja. Saya ulang lagi, misalnya tiba-tiba commission fee dari ojek online dipotong dari 20% ke 8%. Ini membunuh, Pak. Ya, bisa membunuh ojek driver atau ojol driver itu sendiri. Seandainya para ojol driver, seandainya para operator-operator ojol ini mereka bilang, saya tidak sanggup membiayai operasi saya, itu 7 juta manusia at stake loh hidupnya ya, yang mencari makan menjadi ojek driver ya. Lantas muncul lagi ide membuat ekspor satu pintu dengan mendirikan PT DSI. Katanya agar tidak lagi terjadi misinvoicing atau under invoicing. Pertanyaannya, apakah bisa dilakukan oleh PT DSI ekspor satu pintu? Ya, ini menjadi pertanyaan. Jangan-jangan nanti dikatakan lagi, oke, kita batalkan lagi PT DSI seperti kita batalkan tadi pemungutan pajak terhadap marketplace atau e-commerce ya. Ini sama sekali sangat menyedihkan. Oleh karena itu, pantaslah kalau asing tetap kabur dari negeri ini ya. Angka 5,29% bukan angka yang bagus. Sebab potensinya ada 7 sampai 7,5% ya. Bukan angka yang bagus. Dan kita lihat juga bagaimana respon pasar. IHSG ulang-alik di 6.300. Jauh di bawah peaknya di 9.000 pada awal tahun ini. Dolar masih tetap menekan rupiah. Atau rupiah masih tetap tertekan oleh dolar. Dan BI terus melakukan intervensi. Saya khawatir ya BI ini ya contingent liabilities-nya sangat besar dengan melalui apa? Melalui NDF ya, melalui non deliverable forward transaction ya, melalui swap ya, yang setahu saya posisinya sekarang berada di sekitar 28 miliar US dollar. Sedangkan cadangan devisa kita hanya 145 miliar US dollar. Dan ini sangat berbahaya ya. Jadi teman-teman, ya angka 5,29% itu bukan angka yang bagus. Dan pasar telah meresponnya ya. Yang harus dilakukan oleh pemerintah itu apa? Untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kita. Ini dilakukan oleh beberapa negara yang tadi keluar beritanya di media sosial. Yaitu Jepang dan Filipina dan Vietnam. Itu menurunkan pajak ya. Untuk mengurangi beban rakyatnya ya. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita ya. Kita malah mengejar-ngejar pajak. Bahkan sampai menurunkan Babinsa, TNI dan Polri untuk mengejar-ngejar rakyat bayar pajak. Saya sudah katakan ya, tugas utama pemerintah ini bukan mengejar pajak. Tugas pemerintah ini bukan mengasih makan bergizi gratis, bukan mendirikan koperasi. Tugas utama dari setiap pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja kawan-kawannya. Dan itu tidak terpikirkan oleh rezim ini setahu saya ya. Karena apa? Karena kembali lagi untuk menutupi defisit APBN kejarlah pajak ya, sampai menurunkan Babinsa, TNI dan Polri. Ini bukan kebijakan yang bagus dan kita tahu apalagi tetangga-tetangga kita ya. Tadi saya katakan Vietnam, Filipina dan Jepang menurunkan pajak. Tentu dengan tujuan memberikan space, memberikan ruang yang lebih besar kepada swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi. Apakah itu investasi atau itu konsumsi. Dan seperti teman-teman tahu, pajak itu zero sum game. Ya, kalau pemerintah mengambil uang kita lewat pajak, pemerintah yang spending. Kalau pemerintah tidak mengambil uang kita dari pajak, kita yang spending. Dan kita ketahui dalam kasus pajak ini, kita juga harus sadar adanya government failure.
kegagalan government. Ya, kita lihat bagaimana government kita gagal ya. Uang pajak yang dikejar-kejar dari kita itu dipakai untuk program-program yang bakar duit ya, yang dikorupsi, dan itu adalah MBG ratusan triliun ya. Sekarang Purbaya bingung ya, ini mengenai Koperasi Desa Merah Putih ya, yang nanti ini katanya akan didanai oleh APBN ya. Ini semua masalah institusi, masalah desain. Kebijakan apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang sudah given seperti ini ya. Dan teman-teman, kembali lagi, saya tetap fighting ya. Kecilkan peran government di dalam economic activity kita ya. Berikan ruang yang lebih besar kepada swasta, dan itu bisa dilakukan dengan melakukan reformasi pajak, teman-teman ya, seperti yang dilakukan oleh Filipina, Vietnam, dan Jepang, yaitu salah satunya daripada reformasi itulah menurunkan pajak untuk rakyatnya ya, agar rakyatnya punya ruang yang lebih besar ya untuk menjack up pertumbuhan ekonomi. Apalagi kalau pemerintahnya tidak mampu ya menciptakan lapangan kerja, berikanlah ruang itu kepada swasta ya, teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke angka 5,29% tadi, itu angka yang buruk dibandingkan potensinya yang 7,5% daripada kapasitas produksi kita dengan young population, penduduk yang rata-rata masih muda seperti India ya, teman-teman ya. Angka 5,29% itu pun jauh dari janjinya Purbaya yang 6%, apalagi janjinya Pak Presiden yang 8%, teman-teman. Dan kita ketahui respon pasar pun tidak happy dengan angka itu ya, teman-teman ya. Nah, sampai di sini saya ingin mengatakan bahwa yang harus kita perhatikan adalah kembali lagi bahwa 5,29% ini ya, dengan kondisi sekarang seperti ini, harga minyak yang naik lagi ya, dengan dolar yang terus menguat terhadap rupiah atau rupiah yang terus tertekan ya, dengan APBN nih yang kelihatannya sangat defisitnya bisa kedodoran ya. Jadi teman-teman, angka itu bukanlah angka yang cantik ya, teman-teman ya. Maka menurut saya wajarlah kalau pasar tidak merespon dengan baik. PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah, satu ya teman-teman, bukan mengejar-ngejar pajak, tapi menurunkan pajak. Itu pesan saya kepada pemerintah. Dan yang kedua, reformasilah birokrasinya ya, reformasilah menteri-menterinya ya, tempatkanlah memang orang-orang yang mumpuni untuk menduduki posisi-posisi sebagai menteri ya, teman-teman, bukan orang yang cuma pandai omon-omon ya. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi kita. Belajarlah dari Soeharto, dari Pak Harto ya, beliau berhasil mengangkat ekonomi kita dari keruntuhan dengan cara apa? Merekrut para teknokrat untuk mendampinginya mengelola ekonomi kita. Tadi saya sebutkan nama-namanya dari Wijoyo Nitisastro, Sumitro, ayahnya Pak Prabowo, ya, Emil Salim, Ali Wardana, Sumarlin, ya. Nah, itu yang harus ditiru. Bukan merekrut orang karena sesuai kemauan sendiri, bukan merekrut orang karena dapat menyenangkan diri sendiri, ya. Harus menyenangkan rakyat, bukan menyenangi diri sendiri ya. Itu pesan saya kepada rezim ini ya. Jadi kalau mau ekonomi kita tumbuh 7-8% ya, reformasi birokrasi itu is a necessary condition ya. Yang kedua, regulasi dipikirkan dulu sebelum diluncurkan ya. Ini sangat memalukan sekali ya, bahwa rakyat yang telah dipajaki ya melalui e-commerce tadi sekarang harus dikembalikan lagi pajaknya. Ini negara udah macam Karang Taruna, teman-teman ya. Tidak pantas kalau memang ini negara besar, tapi kebijakannya, regulasinya seperti itu, teman-teman ya. Saya rasa ini pesan saya ya kepada pemerintah ini ya, lakukan apa yang namanya structural reform, reformasi dalam tataran institusi ya, birokrasi, regulasi, rule of law, property right, it is a must. Itu adalah suatu keharusan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita ke arah potensi
potensialnya ya 7,5%. Saya rasa itu pesan saya teman-teman, kembali ke 5,129%. It is not a good number. Ada satu info yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan saya, yaitu memberikan workshop akan kembali diadakan pada tanggal 22-23 Agustus yang akan datang di Hotel Ewan, dan Anda harus membawa laptop kalau menjadi peserta, karena kita bekerja dengan Excel dan real data. Kita bedah laporan keuangan emiten-emiten di BJ untuk mendapatkan nilai wajarnya, sehingga Anda berinvestasi tidak gambling ya. Anda punya pijakan apakah Anda membeli saham kemahalan atau kemurahan ya teman-teman ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ini hari teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Ciao, salam metal.